Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, selamat malam. Ini yang kedua kali. Kalau di traffic light itu orang suka bilang lampu merah satu, lampu lalu lintas. Traffic light ada 3 warna. Warna pertama yang boleh lewat hijau. Warna kedua artinya apa? Bukan hati-hati saja, perlambat. Karena mau merah. Hati-hati pun cukup, nolong dia. Merah, close, berhenti. Kalau saya sudah yang kedua kali, maka yang ketiga kali yang terakhir, insya Allah. Kalau insya Allah, udah mulai masalah artinya. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan tidak berkenan, tidak ada yang terjadi. Terima kasih Tuhan izinkan hari ini. Saya tetap bawa istri satu-satunya, putra yang kedua, yang pertama dari Bandung semua cucu. Tema kita bangkitlah lengkapnya. Kita buka Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1 itu lengkapnya. Kita baca sama-sama 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah, jadi teranglah. Kenapa? Karena terangmu datang. Tanpa terang yang ilahi itu datang, mereka cuma sampai pada batas bangkit dan kemudian sia-sia. Karena tema ini berhubungan dengan kitab Yesaya. Kalau kita baca kitab Yesaya itu boleh dibagi dalam 3 bagian besar. Bagian pertama pasal 1 sampai 39, suara Tuhan lewat Nabi disampaikan ketika bangsa ini masih di tanah perjanjian. Yesaya kedua disebut Yetro Yesaya dalam Penukiluki itu kami belajar. Itu pasal 40 sampai 55. Ketika Tuhan berbicara kepada bangsa ini ketika mereka sudah di pembuangan. Kurang lebih 70 tahun, satu generasi didelay, dihapus. Karena keras kepala tegang tengkuk. Tuhan utus Nabi berulang-ulang, nabinya diberatas, dipotong, dibantai. Akhirnya mereka dibuang. Tapi itulah di unlimited love Allah, kasih yang tak terbatas. Di pembuangan pun Allah berkarya. Lalu muncul bagian yang ketiga, pasal 56 sampai 66. Allah berbicara kepada bangsa ini ketika mereka kembali dari pembuangan. Kita kembali ke bacaan tadi dengan tema bangkitlah jadi terang. Hubungan dengan terang, kita memikirkan, merenungkan 3 hal. Sekali lagi, hubungan dengan terang, bangkitlah jadi terang. Sebab terang itu datang. Memang itu merupakan nubuatan bagi kedatangan Yesus, disebutkan di Injil Matius. Terang itu berhubungan dengan 3 perkara penting di Alkitab, khususnya Alkitab Perjanjian Baru. Terang itu berhubungan dengan 3 hal yang penting. Yang pertama, terang itu bertetangga dengan kegelapan. Ini dia. Terang itu berhubungan dengan kegelapan. Memang di Alkitab seringkali ada istilah-istilah yang harus dipelajari. Kalau waktu itu supaya nanti kita mungkin harus kenapa, ya kan? Akulah pokok anggur yang benar. Kenapa anggur yang benar? Berarti yang dulu tidak benar. Karena bangsa ini disiapkan sebagai kebun anggur, tapi tidak berbuah. Tapi kemudian kita sudah baca cerita itu. Lalu Yesus muncul, dia bilang, akulah pokok anggur yang benar. Yang pertama, terang itu berhubungan dengan kegelapan. Saya baca satu bagian Alkitab. Efesus pasal 5 ayat 5 ayat 8 berkata, Efesus pasal 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus pernah hidup dalam kegelapan.
Memang kamu dahulu adalah kegelapan dulu, sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Lalu apa artinya kalau kamu sekarang terang di dalam Tuhan? Masih di ayat yang sama dia bilang, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau sudah meninggalkan kegelapan, hidup di dalam terang, maka hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya kasih contoh. Saya baru kontak seorang pendeta, dia S3, gelar doktor, tapi dikit-dikit mau doktor, mau insinyur, mau apa. Kalau pendeta ditaruh di pedalaman, jauh di hutan. Itu teman saya, dia masih jauh di bawah muda, terlalu muda dibanding saya. Saya baru kontak tadi dia di daerah HPH PTIC, International Tiger Corporation, jauh, yang sekarang sebagai wilayah ini jadi IKN, wilayah IKN. Saya bilang, saya ingin satu saat mau ke sana. Awal tahun kemungkinan bakal ke sana, nyebrang ke Kudus atau masuk ke dalam. Kenapa? Karena di situ ada pengalaman begini. Tahun 1983 sampai 87 saya ditaruh di situ, di hutan. Ada 112 kepala keluarga, dan dari 112 kepala keluarga mayoritas orang Manado. Orang Manado sini. Ada, katakan dulu. Ada, tidak apa-apa kalau nggak katakan aja, tapi Tuhan tahu ada orang Manado. Jadi kalau bulan Desember yang namanya di hutan, mau kemana hiburan? Ya, door to door. Pendeta dia kebenaran kota jadi keliling dari rumah pertama sampai malam, baru besok sambung lagi. Nah biasanya kalau di hutan itu, namanya di hutan, Pak Pegawai dari PTIC itu suka berkerat-kerat minuman yang namanya bir dan lain-lain. Lalu saya masuk di rumah satu orang Manado dengan rekan-rekan majelis, lalu si bapak tuan rumah bilang, Pak Pendeta, minum satu botol, satu gelas bir. Kalau cuma satu gelas nggak mampu katanya. Kan bir itu ada alkoholnya sekian persen, kan ada yang 0% lah ya. Ada yang sekian. Oke, saya bilang ini, maaf, yang saya minum waktu masa lalu saya tahun 73 sampai 77 itu hidup dalam kegelapan. Itu yang saya minum TKW, bukan tenaga kerja wanita. Minuman di Jakarta di kios-kios yang alkoholnya diskon. Bahkan di atas itu saya suka minum yang namanya cat tikus. Tahu cat tikus? Yang tingkat alkoholnya bisa 60%. Dulu saya minum itu nggak mabuk. Apakah cuma satu gelas bir? Nggak ada apa-apanya buat Kristen Prior. Masalahnya di sini. Dan itu cerdiknya iblis. Orang merokok sekaligus satu bungkus, dua bungkus atau satu batang dulu. Mula pertama satu batang tuh, agak batu-batu kali ya. Ya betul kan? Lama-lama Allah bisa karena kalau saya minum satu gelas, ada kemungkinan saya kembali lagi pada masa lalu, mabuk. Jatuh di jalan di Dewi Sartika sampai dibunuh orang, masa kelam. Jadi saya tidak mau sentuh itu supaya tidak tergoda back to masa lalu. Tidak mau saya. Sekali sudah tinggalkan masa lalu, masa gelap itu sudah di dalam terang, jangan kembali lagi ke situ. Gak ada salib yang kedua. Bagi orang yang sudah percaya lalu meninggalkan Yesus, gak ada peristiwa salib kedua. Karena secara sadar dia sudah menghina salib itu. Bersalah pada anak manusia dan tidak dapat diampuni, tapi bersalah pada roh kamu tidak dapat diampuni, kata Yesus. Secara sadar kita menolak. Karena itu jadilah anak-anak terang dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan masalah kita, masalah di Republik ini. Contoh dari hidup dalam terang adalah kita sudah tahu cerita itu. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan lampu lalu taruh di bawah danda, tetapi di atas kaki dia. Supaya apa? Berarti kalau kita baca ayat berikutnya, dengan melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapa di surga. Berarti anak-anak terang senang berbuat
supaya terangmu menyinari, lalu dengan melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapa di surga. Jangan punya alasan, aduh saya cuma begini saja. No, orang Kristen wajib berbuat baik. Motifnya harus benar. Jangan supaya kita dipuji-dipuja, tapi lewat kita orang percaya kepada Bapa. Makanya jangan salah menggunakan kata apa yang dibuat tangan kanan jangan diketahui tangan kiri. Jangan salah tafsir. Itu bagian dari motif orang memberi, melakukan dengan tujuan supaya dia dipuji. Karena itu kata Yesus, kalau kamu melakukan sedekah jangan ketahui orang. Kalau kamu puasa jangan buka pucat-pucat supaya dilihat orang. Itu motifnya. Alasan berbuat sesuatu itu siapa? Makanya kalau ada bencana alam, kita tidak pernah minta, tapi kalau ada bencana alam, ada pajak-pajak partai di situ kan? Betul tidak? Slogan-slogan ada. Supaya selesai itu pilih dong. Itu motifnya salah. Kalau gereja berdiakonia, tujuannya supaya dunia tahu siapa Yesus melalui kita. Berbuat baik sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar dengan berbagai cara. Tidak selalu dalam bentuk materi, tidak selalu dalam bentuk pengetahuan yang di-share, mengajar, murid dan gratis, tapi bisa juga lewat doa, lewat senyum di tengah-tengah keadaan yang mencekam. Saya datang di satu tempat, maaf, ada biku di situ, yang begini. Waktu kami datang di ruangan itu, malu saya, sudah pendeta boleh lagi salah tiga. Malu kenapa? Dia orang bawanya jadi begitu ya, rasanya kita ini kerasa kusuk. Dia berkenal sekali. Dengan bawaan itu saya dipengaruhi. Begitulah harus menjadi orang Kristen. Satu saat tahun 80-an kendaraan dinas gereja tempat saya bertugas motor. Tahun 80-an di Surabaya. Ketika saya keluar dari kompleks itu lalu menuju ke pusat Surabaya, saya bawa motor. Tiba-tiba saya kaca spion seperti ada yang kasih kode, ngejar saya. Dan itu anak muda ngejar saya. Kabarnya anak nih, orang apa? Kenapa? Saya berhenti, agak pelan. Tiba-tiba dia bilang, Pak, standarnya gak diangkat. Apa standar? Apa? Standar. Anda tahu kalau standar itu tidak diangkat, kalau saya belok kiri apa yang terjadi? Kalau belok kanan no problem. Kalau belok kiri ke ganjal, mental sebab tas. Salah sendiri. Tahu nggak? Setelah peristiwa itu, saya terkagum-kagum dengan anak muda itu. Makanya kami kalau lagi bawa mobil sama anak saya di Bandung sampai sekarang, kalau kami lihat ada motor tidak angkat itu, kami kejar ke sini. Itulah kebaikan. Yang mengingatkan bahaya yang dapat terjadi. Ngomong, makanya ada istilah NATO. Apa NATO? No action. Itu luar biasa. Yesus mau memakai kita. Itu berarti tidak mungkin, tidak harus jadi pendeta, jadi majelis, jadi komisi penginjilan. Setiap warga cuma bisa melakukan misi terselubung itu, tanda petik terselubung. Karena lewat perbuatan baik. Oh, kakaknya dia Roland, waktu masih sekolah di Kebun, SMP Katolik. Satu saat dia punya teman sama papanya, papanya ajak dia sama anaknya ke Kelapa Gading, naik mobil papanya. Lalu ketika mereka ada di perapatan Rawamangun itu jalan pemuda, mau belok kanan ke arah Kelapa Gading sana, berhenti. Tiba-tiba di situ ada pengemis. Pengemis yang namanya pengemis dengan pakaiannya, orang bilang baru dekat aja sudah bau. Tiba-tiba dia minta naik lagi kasih buka pintu belakang, naik dia. Begitu dia naik duduk dia ngomong, apa dia ngomong? Saya heran dengan orang Kristen di Jakarta katanya. Kalau ibadah diganggu-ganggu, petasan dan sebagainya, Natal, tapi bikin perayaan Natal gelandangan. Kalau Natal
suka membawa sesuatu kepada mereka di jembatan-jembatan. Saya heran. Itu namanya supaya mereka melihat bertobat baik dan mereka melihat bahwa makanya pengaruh itu saya praktekkan kepada anak saya dua. Waktu mereka masih kecil apa? Kalau tanggal 24 Desember saya bawa motor, masih di Cipinang, bawa motor ke kalau sekarang Alfamart di rumah. Belanja apa? Kue kering masuk di kantong-kantong. Karena pengaruh itu apa? Masuk di kantong, lalu di kantong itu tiap kantong kasih 5.000, kasih 1.000. Lalu kami keliling bagi kepada orang yang di trotoar itu ya. Bukan urusan besar, itu terlalu kecil dibanding dengan salib. Tapi kita sudah terbiasa melakukan kalkulasi. Kita aja susah. Nyari uang aja susah. Ya kalau selalu komunitas sendiri, memang tidak ada yang kita bisa kerjakan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Akhir September ini, saya ke Surabaya untuk ke sekolah kebidanan ibu-ibunya. Sekarang dulu akademi kebidanan, sekarang namanya STIKES. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ada di Surabaya, S1. Kenapa mau ke situ? Besok 2 anak itu dari NTT naik pesawat turun di Surabaya dijemput oleh rekan pendeta. Jadi saya mau datang untuk cek dan mengatur bagaimana biaya dan sebagainya karena mereka kelompok dari pedalaman daerah terasing. Jadi ada sesuatu yang namanya dispensasi. Saya ingin hadir. Kenapa? 2 anak itu waktu kami ke NTT, saya mohon maaf, kami ke NTT 2 kali bulan April dan bulan Agustus tahun lalu. Pulang saya bilang sama istri, saya nggak puas. Saya lupa kalimatnya bagaimana. Apa yang puas? Masa kita datang di pedalaman di tempat orang susah? Itu cuma khotbah, cuma mengajar pembinaan. Sekali-sekali kita berbuat seperti itu. Lalu kami sepakat tarik 2 anak sekolah di situ. Sekarang saya mau tanya, kuliah itu berapa biayanya minimal? Pensiun pendeta Christian Roro versi GPIB tinggal 36.000, total menjadi 4 juta. Bagaimana mungkin menyekolahkan 2 anak itu? Kalau Anda mau, Tuhan buka jalan. Tapi kalau Anda tidak mau, biar Anda memilih kota Jakarta, nggak ada yang Anda kerjakan. Dan kami sedang proses buat itu. Besok mereka tiba di Surabaya, tes hari Senin tanggal 12 dan kemudian ketemu saya nanti di sana. Mau cek dan sebagainya semua fasilitas. Bagaimana caranya? Doa, kemudian share dengan orang lain. Kita tabung bersama. Dengan kegiatan yang baik, mereka memuliakan Bapa di surga. Saya melayani dalam hati kalau saya sedang, saya lupa serta kasih kabar. Kamu dahulu adalah kegelapan, sekarang terang dalam Tuhan. Tidak main untuk bersama dan bersuara doa berbulan-bulan sebelumnya untuk nanti akhir September ke sana Surabaya lalu ke NTT dan kemudian Atambua saya pasang target karena di situ pernah ada waktu revolusi waktu perang itu kembali ke lepas dari Indonesia. Kita tahu cerita. Jadi pertama, terang itu berhubungan dengan kegelapan. Jadi orang yang sudah hidup dalam terang jangan coba-coba kembali pada gelap. Gak ada salib. Yang kedua, sadar itu. Yang kedua, terang itu berfungsi membimbing. Ini sudah mulai terbuka kita. Terang itu berfungsi membimbing. Kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Berjalan bersama aku berarti membimbing. Terang itu berfungsi membimbing. Saya kasih contoh. Saya suka ngajar jemaat di khotbah untuk katekisasi. Masih belum begini. Kita boleh beda agama, tapi apapun agama mereka, mereka tetap saudara kita. Amin. Amin tidak? Ya, jangan kita tidak seiman, tidak seiman. Anda tahu saudara terdekat kita siapa? Kalau Anda tinggal di satu rumah, saudara terdekat kita siapa? Tetangga. Jadi kalau ada kebakaran, walaupun kau misalnya anaknya Presiden Jokowi,
sempat datang dan ada yang rasakan itu. Makanya saya sudah belajar, siapapun mereka beda agama tetap saudara. Itu menarik. Maka datanglah satu bapak bilang begini, kalau saya berdasarkan melihat hidup orang Kristen, saya tidak pernah menjadi pengikut Yesus. Saudara kita, dia ikut Yesus bukan karena attitude kelakuan orang Kristen di sekitar kehidupan. Premanis. Saya datang di satu tempat di Jakarta Barat, tempat jual barang Arab itu. Lalu saya bilang sama si pendeta, dia undang saya untuk khotbah syariah 3 minggu berturut. Lalu saya bilang sama dia, saldo banyak ya? Kan dia kata cuma banyak. Ya sudah, iya hasil dagang-dagang di lapo-lapo itu. Ada orang mana sih? Ada lapo kan? Ya. Di kompleks itu sarangnya narkoba di Jakarta Barat. Silakan cerita. Kalau bukan ada rahasia polisi, barang itu sudah selesai, diangkat semua. Nanti ada yang bocorkan, betul? Ya sudah tahu. Ketika saya mulai di situ, lalu keluarga, khotbah pertama saya keluarga langsung itu datang ke tempat saya. Dia datang ke sini. Saya cuma kamu, pendeta kamu. Itu ada Kak Injil, itu yang sekarang selesai. Tapi kami mau, saya minta pendeta boleh nggak? Oh boleh, saya tanya. Apa keluar mereka? Kami berkumpul, kami majelis gereja, tapi suami kami jual barang-barang. Bagaimana itu? Mau Bapak tahu apa jawaban saya? Tahu apa jawaban saya? Sebab saya dulu juga jual barang itu. Tahun 73 sampai 77 di bypass, yang namanya bypass itu sekarang jalan tol Putri dari Cilita itu bypass itu sama orang Batak, sama orang Ambon, sama itu kami jual barang itu. Saya dulu begitu, itu dulu sekarang tidak. Bagaimana supaya dulu sekarang tidak? Nah, ibu, semakin jauh suamimu di dalam kegelapan, semakin harus terbalut. Minta Allah menjaga dia. Roh Allah menjaga, maka kita jadi berubah. Itu yang Tuhan buat kepada saya tahun bulan saya sudah malam. Dari seorang anak malam sekarang sedang belajar anak siang, anak terang, sedang belajar, sedang on the track. Walaupun acap kali gagal tapi bangkit terus. Bersifat membimbing seorang pendeta. Saya tugas di Jakarta Timur 2 periode di 2 jemaat. Seorang pendeta dalam khotbahnya dia pernah melayani di LP Cipinang itu. Dalam khotbahnya dia bilang begini, puji Tuhan di satu tempat. Puji Tuhan, saya waktu melayani di LP Cipinang, gedung gereja di LP Cipinang penuh. Dia bilang penuh. Waktu saya dengar khotbahnya sih bang, gak salah itu. Kalau dari jemaat sini melayani di dekat sini LP mana? Komisi Pendidikan. LP mana paling dekat di sini? Pernah nggak melayani? Tangerang yang ada satu ya. Kalau datang di situ dan gedung gereja yang kita layani umatnya penuh, senang atau tidak? Berarti ada yang tidak membimbing mereka dan gereja gagal di wilayah itu. Kalau di LP makin banyak orang Kristen berarti gereja gagal. Kenapa mereka banyak di sini? Gereja gagal membimbing ke jalan yang benar, ke rumput yang hijau dan sebagainya. Tidak boleh langsung salahkan mereka. Mungkin mereka belum hidup dalam Tuhan, tapi KTP-nya sejak lahir seumur hidup Kristen.
menjadi orang Kristen yang keren. Mohon maaf. Saya bergumul dengan tema ini. Tanggal 29 Mei tahun ini saya diminta melayani ibadah penyadaran umat di GPIB Eklesia di depan pintu gerbang bandara di Bali, namanya Denpasar. Ibadahnya gabungan karena ada satu sektor sudah dimekakan jadi mandiri. Saya diundang. Ketika undangan itu tiba, saya buka di YouTube. Kalau Bapak melihat pelayanan saya, buka di YouTube, tulis bacanya Pendeta Christian Loro, akan lihat situ. Oh, ini Paulo pernah kemari kecuali ke rumah makan, nggak muncul di YouTube. Kalau ke rumah makan nggak muncul di YouTube, tapi pelayanan kemana-mana pasti muncul. Terus Pendeta Christian Loro akan muncul situ. Saya bilang gini, saya baca di awal khotbah, saya baca di YouTube. Ternyata berapa bulan lalu pendeta dari NTT pernah datang ke sini. Anda pernah lihat itu? Pendeta dari NTT, Manobe, pernah? Betul? Saya bilang begini, dia itu dari awal sampai akhir yang bisa bikin kita ketawa terus, betul? Betul tidak? Lalu saya bilang kepada jemaat, saya datang tidak akan membuat Anda ketawa, tapi membuat jidatmu berkedip. Itulah khotbah malam ini. Sebab kalau kita cuma ketawa-ketawa terus, maka yang terjadi pendeta itu kita jadikan favorit. Jemaat kota butuh refreshing, recovery. Ketawa itu belum pasti berarti dia beriman. Makanya di Makassar pernah terjadi, saya nunggu dia keluar dari sekolah Katolik. Saya nunggu situ di mobil, saya bawa mobil gereja. Tiba-tiba datang satu bapak. Dia nggak tahu saya pendeta. Dia bilang, Bapak Kristen, oh ya Kristen ya. Saya masih ingat dulu Pak. Saya lebih tua dia bilang, Pak. Saya masih ingat dulu. Apa? Ada pendeta penolong positif. Waduh, lucu sekali dia. Dari apa kami ketawa terus? Terus dia bilang, tapi sekarang saya nggak tahu di mana. Saya tahu pendetanya yang keponakan saya. Oh, dia cuma ingat lucunya. Anda datang ibadah mau ingat lucunya atau tidak ingat firman-Nya? Halo? Mau dengar firman-Nya atau ingat lucunya? Pak Majelis, kalau mereka senang yang lucu, undang itu ngomong kayak di sini. Undang pelawak Pak di sini. Nanti pulang mereka, aduh puji Tuhan, senang tertawa terus. Tapi konteksnya, apakah ini ditutup? Kita dibangun terus. Bersifat membimbing berarti Kristen itu harus memberi warna. Bukan dunia yang mewarnai kita, tapi kita yang mewarnai dunia. Dalam satu buku Christ and Culture, saya baca itu dalam bahasa Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia sudah ada. Katanya gereja dari segala cabang itu memiliki tipe ada 5, tapi saya cuma ambil 3. Tipe pertama, gereja itu anti hal-hal yang bersifat duniawi. Jangan kamu menjadi sama seperti dunia. Itu dalam Yohanes. Tapi berubahlah dan sebagainya itu loh. Membenci sifat yang bersifat duniawi. Makanya zaman itu menurut penelitian penulis buku ini, zaman itu gereja banyak menyendiri di hutan bertapa, biara, lepas dari tanggung jawab di dunia. Itu pertama. Gereja yang menjauhkan diri dari tanggung jawab di masyarakat. Itu zaman itu dia tangkap itu. Kedua, ada gereja yang kaki satu di kerajaan Allah, kaki satu di kerajaan dunia, bersifat dualis. Kalau beribadah begini, kakinya kerajaan Allah. Begitu pulang di rumah hari-hari, kerajaan dunia, dualis. Di gereja baik, memberi senyum, puji Tuhan, haleluya. Di luar, haleluya. Ikut di sana. Kalau nggak ikut ramai-ramai kurus, nggak rezeki kurang. Tapi di gereja pasti bangga. Oh, gereja keren, merah yang keluar. Tapi kalau kurang keren, yang keluar pati murah. Gereja bersifat membimbing berarti peran majelis gereja bagaimana mengarahkan kita supaya waktu dia pulang ke rumah masing-masing, bekerja di tempat di mana dia bekerja, ada sekolah dan sebagainya, harus mengarahkan
1 Petrus 2 ayat 9 bilang begini, kurang lebih begini. Kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita buka sekali lagi ayat itu supaya lengkap. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, 2-3. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hidup di dalam terang berarti mengandung misi. Saya kasih contoh. Ketika saya masih tugas di Balikpapan tahun 2003 sampai 2007, tiba-tiba saya didatangi oleh 2 orang gadis. 2 orang gadis saudaranya Anseyu. Tahu Anseyu? Mana nggak ikut Olimpiade? Ikut Olimpiade. Halo? Siapa tahu Anseyu? Pebulu tangkis, juara Olimpiade di Australia. Dia ranking 1 dunia. Saya didatangi oleh 2 orang gadis dari Korea Selatan. Apa tujuannya? Datang ke saya mau minta rekomendasi. Rekomendasi apa? Karena saya ketua PGI setempat dan PKSI seluruh gereja di wilayah. Mau minta rekomendasi tujuan apa? Supaya mereka diizinkan memberitakan firman di daerah Tenggarong, di daerah Kalimantan Timur, masuk ke hutan. 2 orang gadis masih usia belia. Waktu saya lihat mereka, waduh, bahasa Inggrisnya patah-patah, bahasa Inggris saya nggak ngerti. Saya apalagi bahasa Inggrisnya bukan patah-patah, hancur-hancur. Tapi karena kami dialog intens, karena saya nanya maksudnya, meminta rekomendasi supaya masuk ke pedalaman. Saya bilang, ya ampun, 2 gadis yang hampir mendekati imut-imut dari Korea Selatan diutus oleh sending pengkabaran Injil masuk Kalimantan Timur memberitakan firman ke sana, ke daerah pedalaman. Makanya di daerah Korea Selatan salah satu negara yang tingkat pertumbuhan yang tinggi kekristenan karena mereka sangat mengutamakan misi. Korea Selatan itu ketua Sinode Gemini kuliah dari sini, teman baik saya. Dia bikin makalah dan dia presentasikan Korea Selatan paling maju dalam kekristenan di seluruh dunia. Korea Selatan saat ini data berikut. Terang berhubungan dengan misi. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Gereja tidak pernah diberkati kalau mengabaikan misi. Mohon maaf saya katakan itu. Karena tujuan gereja ditempatkan di dunia supaya kamu pergi dan beritakan firman. Saya senang dengan komisi kabar Injil. Maaf, di lingkungan kami GPI kata itu sudah hilang. Saya minta maaf. Komisi kabar Injil itu kata itu sudah hilang. Diganti dengan perkes pelayanan kesaksian. Akibatnya misi memberitakan Injil kepada segala makhluk akan terabaikan. Saya mohon maaf. 2 perempuan berani juga menggabung halaman datang sama dengan si Ibu Teresa. Saya sudah ceritakan di sini. Tinggalkan Makedonia datang di Kalkuta di kota yang bobrok. Kemiskinan yang luar biasa karena faktor kasta. Apa tujuannya? Melayani orang-orang susah. 2 orang ini memiliki hati Yesus sama dengan Ibu Teresa. Hati yang memandang jauh dan merangkul mereka yang gila. Saya kasih catatan seperti itu. Sampai Desember, mohon maaf, sampai Desember
2020 deal, masih 2019 doa dapat jawaban lewat pendeta yang ditempatkan situ. Deal. Cuma selisih 1-2 bulan dia telepon saya, pendeta perempuan. Pak Pendeta, saya pindah tugas ke Sulawesi Barat. Nggak jadi. Itu saya sudah doakan berbulan-bulan. 2020 saya doa lagi, datang pendeta penggantinya. Deal lagi. Oleh silakan Pak Pendeta, saya telepon, saya bilang jangan pikir tiket, jangan pikir penginapan. Tuhan nanti sediakan itu. Saya pahami dan Yesus memberikan tugas murid 70 murid. Pergi jangan bawa bekal, ada cara Tuhan bawa bekal. Itu saya kami juga pegang sebagai suami istri. 2020 awal deal. Pendeta Immanuel sekarang dia sudah berkasih Kalimantan Barat. Setelah deal bulan April datang itu COVID 19. 2 tahun berturut-turut balik. Saya doa lagi 2021 dia lagi dengan pendeta yang sama. Tahu-tahu dia kontak saya, Pak Pendeta mohon maaf, kota ini zona merah. Patah lagi zona merah 2021. Tunda lagi. Maka jadilah saya bisa datang sana 22 Januari 2022. Seandainya terjadi Februari maka 22/02/2022. Jadi saya landing di kota itu, tempatnya kota Bengkulu. Di situ ada jemaat sifatnya bajem yang belum dimekarkan, belum dilembagakan. Dan saya hadir di situ hari Sabtu jam 11:12 siang. Saya dijemput oleh seorang bapak majelis orang Batak, komandan dia. Setelah dijemput bandara, dia makan, kemudian ajak saya hotel, lalu dia bilang, Pak, nanti sore saya jemput, kita ada pembinaan. Oke, pembinaan. Jadi masuklah hotel, kemudian dijemput setengah 6, jam 6 jemput pembinaan. Bikin di rumah, tidak ada gedung gereja, karena bajem itu tidak punya gedung gereja. Pastori ada, pendeta ada, tapi tidak punya gedung gereja. Kenapa? Ngurus izinnya nggak bisa, nggak lolos. Susah. Maka apa yang terjadi? Pembinaan bikin di rumah dan kursinya meningkat. Setelah pembinaan, materi semacam talk show, termasuk persekutuan, organisasi dalam gereja, kemudian makan, pulang di hotel sudah setengah 12 malam. Jadi kalau mau bilang capek, capek. Sudah 72 usia. Kalau mau bilang capek, capek. Tapi di satu rumah saya bilang, saya senang kalau saya capek karena pekerjaan Tuhan, bukan capek karena main-main. Saya senang kalau saya capek karena pekerjaan Tuhan. Maka dia kasih itu passion, dia kasih itu kekuatan, dia kasih itu apapun yang saya dikatakan. Pagi-pagi 6:30 saya turun dari hotel lantai berapa? Begitu buka, komandannya sudah di rumah. Ini komandan majelis orang Batak, punya hati apa? Hati melayani. Pak Pendeta, begitu buka dia sudah di depan salam. Pak Pendeta sudah makan belum? Sarapan makan dulu Pak, nanti gampang di gedung gereja dekat. Habis makan terus 10 menit perangkat saya. Sampai di gedung gereja persiapan, lalu kami punya cara iring-iringan begini. Dari depan bawa kita masuk ke depan, lalu kan gereja Pentekosta cuma pakai sewa gereja dulu, gereja Pentekosta. Makanya lantainya seperti ini, jadi tidak mimbar-mimbar besar gereja lain, termasuk GBI kayak di Manuel di Gambir itu di sekali. Cuma begini aja, jadi saya di sini. Kalau lebih rendah lagi, maaf, lebih rendah lagi, saya di sini. Lalu satu menyelesaikan tugas. Saya belum doa, belum baca Alkitab dan belum khotbah. Baru pelayan satu doa hari ini. Kemudian nyanyi 2 bait. Baru 1 bait saya nyanyi, mohon maaf. Baru 1 bait saya nyanyi, tiba-tiba terjadi. Teman-teman dengan saya untuk datang di sana 3 tahun berturut-turut sudah didoakan. 3 tahun berturut-turut. Tiba-tiba sebelum waktu saya doa baca kitab apa, tiba-tiba di mimbar kecil gue begini. Kaget saya. Sudah mental. Saat yang sama
pindah lagi, wah ini lagi kecil. Itulah skenario Tuhan. Cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya supaya kita terheran-heran dan tadi. Dia kasih kita yang paling klimaks dan dia tunjukkan kuasanya. Jadi waktu muncul bilang, Pak kami mau bawa ke rumah sakit, saya bilang, tunggu sebentar, kasih duduk dulu saya, kasih duduk. Duduk di lantai, pakai toga ini. Setelah duduk saya bilang, diam, saya berdoa, saya bermata doa. Selesai amin saya bilang begini, izinkan saya menyelesaikan tugas ini. Baru pingsan. Sudah 72 tahun, sudah tua, bukan lansia lagi, sudah tua. Saya bilang, izinkan saya maju meneruskan layanan ini. Si komandan bilang, Pak Pendeta nanti kalau Bapak sambil duduk saja. Dia ada kursi itu bersama. Itulah empatinya. Kasihan sudah tua pingsan masih nekat. Itu passion saya. Oke, sampai lebar. Pas sudah mau giliran saya mau berdiri, saya bilang, dalam nama Yesus saya berdiri. Tenang sebentar, doa. Waktu doa suara masih getar. Lalu baca Alkitab. Habis itu nyanyi haleluya, haleluya. Kemudian lalu mulai khotbah. Kalimat pertama waktu khotbah masih getar. Tapi selanjutnya kembali pulih seperti itu. Selanjutnya kembali pulih seperti itu. Baru pingsan. Usia tua. Tapi Tuhan mengatur skenario diatur supaya biar kau pingsan terus, supaya kau tahu bahwa aku berkuasa atas semua. Dia berkuasa mengadakan apa yang saya harapkan. Tuhan tolong pingsan, dan dia jawab. Setelah selesai khotbah, masih foto-foto di depan, itu risiko media sosial. Dan yang minta foto-foto di depan perempuan semua. Kenapa laki-laki bersuka foto dengan pendeta? Naluri kan? Perempuan dekat dengan laki-laki, toh laki dekat dengan ya sama kan? Selesai foto dalam hati saya, ibu-ibu ini baru bisa disuruh berdiri lama foto lagi. Tapi ya begitulah terjadi pendeta, kadang-kadang dia sudah sakit, ya tahan aja ya. Cuma Tuhan yang tahu ya kan. Simpan aja, cuma Tuhan yang tahu ya. Sampai kapan Tuhan tahu kan. Setelah foto bawa ke rumah sakit, ternyata saya pendarahan lambungnya. Makanya 1 minggu sebelum berangkat ke sana, setiap saya buang air hitam warnanya. Saya tidak tahu lambung saya sudah berdarah. Kenapa? Karena 3 bulan sebelumnya, sebelum berangkat Januari, 3 bulan tahun 2021 sebelumnya, saya melayani di 9 provinsi, dari Aceh sampai Sulawesi Barat sampai Kalimantan Timur. 9 provinsi saya datangi. Itu yang dibilang terang berhubungan dengan misi. Jangan jadi majelis, jangan jadi pendeta yang senang di zona nyaman dan lupa wilayah yang tidak nyaman. Saya minta maaf. Senang di jemaat besar, kalau tidak mau datang di jemaat kecil. Mohon maaf. Yesus tinggalkan zona nyaman, datang di dunia yang tidak nyaman. Amin. Amin. Lebih enak dia di sana. Ngapain datang di dunia? Makanya Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21. Mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Mana yang harus aku pilih? Ke sana lebih baik, tapi lebih perlu tetap di dunia supaya bisa berbuah bagi kamu. Hatinya Yesus. Hidup dalam terang harus berhubungan dengan misi. Tidak ada cara lain. Kalau kita bilang kita hidup dalam terang, bikin program itu, melayani keluar. Nanti lihat bagaimana Tuhan memberkati itu. Beberapa jam sebelum pemilihan paus yang terakhir, saya sudah sampaikan di waktu lalu, belum ya? Beberapa jam sebelum pemilihan paus yang terakhir,
Bahaya dari stagnasi keadaan diam adalah kalau gereja tidak beranjak dan hanya sibuk mengurus dirinya sendiri, maka gereja itu akan sakit. Sekali lagi, bahaya dari stagnasi keadaan diam, hanya sibuk di dalam, tidak beranjak keluar, maka gereja itu akan sakit. Rahasia itu berbuah, gereja berbuah adalah karena pergi. Itu SK Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 11. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Lalu supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bahasa saya, bikin dulu Tuhan punya mau, nanti Tuhan bikin kita punya mau. Beritakan. Sekarang saya senang mengatakan kondisi ini, yang dimana gereja sudah sama-sama senang menikmati semuanya. Ya sudahlah, kita aja masih susah, ngapain jauh-jauh ke sana? Kalau Yesus bilang begini, sudahlah Bapak, saya udah di surga aja, nggak usah datang sini. Itu orang itu cuma mikir diri sendiri. Matilah kita. Tak ada semangat. Pergi dan menghasilkan buah, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi minta untuk kita setelah bikin yang Tuhan dulu punya mau. Itu rahasia itu berbuah. Keluarga yang diberkati ketika dia terima gaji suaminya, dia bertanya, Tuhan, ini mau buat siapa? Saya mau bikin apa? Jangan langsung mulai, ini untuk lipstick istri saya, ini untuk rokok suami saya, ini untuk jalan-jalan keluarga, baru kalau ada sisa buat di gereja. Besok-besok Tuhan kasih sisa kemana atau orang nadu, mampuslah kau. Sisihkan, bukan sisakan. Sisihkan dulu untuk Tuhan, baru kita punya selesai. Kalau kita mampu memanage, menata layanan milik Tuhan dengan benar, sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi, lihat Tuhan memakai kita secara luar biasa. Itu yang saya ceritakan dengan seorang bapak, betul, seorang perwira perempuan, perwira polisi. Zaman Orde Baru, orang berebutan di tempat pasar. Suara kakaknya majelis sama saya. Apa dia bilang? Doa mereka itu apa? Tuhan, saya mau posisi itu, direktur itu. Karena direktur itu di wilayah itu adalah tempat seleksi orang untuk bisa keluar negeri, kuliah di luar negeri, studi di luar negeri. Jadi daerah pasar. Dia bilang, Tuhan, saya mau itu, supaya kalau saya di situ, saya lakukan apa yang kau punya mau, bukan apa yang saya punya mau. Zaman itu orang sogok kiri kanan, belum ada undang-undang gratifikasi, betul? Zaman Orde Baru. Dan ada siapa yang terpilih, yang sogok-sogok, enggak, ibu ini yang terpilih. Dan ketika dia terpilih, 2-3 minggu dia bikin ibadah suruh, saya diundang untuk melayani, dan dia ceritakan kesaksiannya. Dimanapun kita hidup, sebab apapun kita, tolong catat, ada maksud Tuhan menghadirkan saudara. Ada maksud Tuhan menghadirkan Ujung Indah ini, BI, bukan Bank Indonesia. Pasti ada maksud Tuhan. Kita penuhi maksud Tuhan. Tuhan sudah kasih majelis baru, gedung baru, pemain musik yang keren, tim seminar yang luar biasa. Bukan saja kita berhenti puji Tuhan, tapi buka pintu keluar. Kemudian Tuhan tambah-tambahkan jemaat, Tuhan tambah-tambahkan rezeki, dan kita diberkati Tuhan sebagai gereja dan sebagai keluarga. Amin, amin. Kita nyanyikan sekali lagi lagu yang sama. Bila